Oke, ini hari terakhir kita bakal jawab pertanyaan yang udah ada di Instagram atau di DM. Kita bakal jawab semuanya. Ya. Ada nanya tentang Mas Rashid dan ada nanya kayak di aku lebih dikit deh. Lebih banyak yang interest sama kamu. BTW ini hari terakhir kita. Besok kita cabut dari sini jam berapa ya? Jam 12. Sebelum jam 12 kita udah di bawah lah, udah di lobi. Udah di lobby. Oke, langsung aja kita Ke jawab pertanyaan. pertanyaan nomor 1, siapa ya? Nomor 1, kamu yang milih ya? Ada ini aja lah, Indah Deka 123. Culture shock selama di UK. Culture shock Selama di UK itu ada banyak ya? iya. Pertama cuacanya kan sini kan dingin, temperaturnya dingin. Terus kayak tiba-tiba gitu lah yang dinginnya ya kan? Ya. Kayak pas kemarin kita jalan, dinginnya tuh kayak tiba-tiba gitu lah ya nggak sih? Ya, Nggak ada tiba-tiba angin dingin, gitu. Tiba-tiba dingin panas, banget, tiba-tiba tiba-tiba dingin biasa. banget. Iya, tiba-tiba gitu. Terus yang hujan juga kemarin. Ya hujan tadi, hujan habis itu hilang tiba-tiba ya gitulah. Jadi di kacanya ada air terus tiba-tiba hilang gitu. Cuacanya nggak bisa diprediksi. Terus apalagi orang-orang di sini cuek-cuek, kayak bodo amat. Yang pernah aku share di story tuh kayak ya udah bodo amat gitu sama orang lain. Terus makanannya, Makanan tahu ya, jelas. makanannya kayaknya di sini karena banyak orang India sini sama orang Cina, jadi makanannya kari sama makanan-makanan Chinese food ya. gitulah. Ya. Tapi Chinese foodnya masih bisa netralisir. Pokoknya kita masih nyambung lah kalau Chinese food. Cuman Masih bisa yang ditolerir. yang udah makanan-makanan ini udah nggak ngerti lagi. Nah gitulah. Tuh culture shock. Terus habis itu Apalagi ya? Kayak masih itu dulu deh waktu kita di sini ya nggak sih? Jadi kita belum keluar dari hotel. ya ini kan. Jadi kita belum banyak main gitu loh. Culture shocknya baru itu aja. Nanti kalau udah keluar mungkin bisa tanya lagi. Setelah kita keluar besok. Bikin Q&A lagi. Yang kamu yang enakin dong mukanya. Megang HP kayak sama kayak aku. Ya aku kan lihat kamu. Ya Gimana? Ya kamu Ya katanya udah, random udah. loh. Aku masa lihat sini sih. Nisa_Febrianti 27. Kak G selamanya tinggal di UK. Ya enggak lah selama Enggak, kita bakal balik ke Indonesia tahun depan. balik. Ya ke sana. Enggak Saya juga Ini harus menjalankan ini tugas cuma sementara sebagai seorang doang. polisi. Ini cuma sementara doang di sini. Tapi kalau nanti ditugaskan di sini nggak apa-apa sih. Amin ya Allah. Emang bisa yang? Bisa lah. Oh iya. Dari Juliana Kurnia. Adek Ana. Mbak G di sana ada semprotan nggak di toiletnya? Jujur kepikiran ini tiba-tiba. Aduh. Aku ya yang jawab ya. Ya. Di sini nggak ada semprotannya. Aku udah pernah story kan. Jadi tuh kayak ya udah cuman ada flash doang sama kloset. Terus ada dia nyediain sih tapi tisu sama gelas sama sabun. Cuman mungkin fungsinya bukan buat itu. Soalnya kemarin pas aku story tuh ada yang reply kalau orang bule tuh kurang suka langsung memegang kotorannya gitu. That's why dia memakai tisu sebagai sebagai alat lah untuk Alat buat membersihkan. Jadi ya udah di sini nggak ada semprotan. Tapi pas di Doha masih ada. Oh iya. Pas di Doha masih ada. Di sini sih udah nggak ada semprotan. Oke, Dari kamu. Sigit Januar _ kalau di sana karantinanya berapa lama tuh Kak? Ada 11 hari karantina yang diwajibkan Sama pemerintah sini ya? pemerintah UK. Karena kita dari red list country. Oh ya, Indonesia masih red list country di sini dan di sini ketat banget. Jadi kalau 11 hari ya udah 11 hari nggak bisa kabur. Nah, nggak bisa kabur-kabur. Bener-bener nggak bisa kabur. Di sini pun ya, itulah ketat banget. Jadi kita harus tetap di sini selama 11 hari. Aturannya udah berubah pas tanggal 7 kemarin, jadi tetap karantina tapi di rumah. Kalau kita masih belum ada peraturan seperti itu, jadi kita harus karantina di hotel. Di hotel, jadi kita kayak mau nggak mau ya lu di hotel. Dan kita nggak bisa milih hotelnya ya. Nggak bisa. Hotelnya udah ditentuin sama apa sih? Pemerintah. Iya pemerintah gitulah, pokoknya udah ada hotel-hotelnya gitu. Oke, aku lanjut. Dari Dinda Rizky RM. Berapa lama Kak Gia tinggal di UK? Udah ya tadi Ya, setahun. setahun. 2022 kita balik ke Indonesia.
Dari nama J1 kenapa tinggal di UK Kak, bukannya di Kak Rasyad polisi? Kak Rasyad kan, Kak Rasyad polisi. Ya jadi aku lagi ngambil S2 di University of Glasgow, jadi makanya kita ke UK. Itu jadi bukan holiday, bukan. Ada yang kemarin yang bilang bulan madu, bukan ya. Jadi enggak itu bukan bulan madu. Aku mau belajar ngambil S2, jadi dia nemenin. Ya karena udah sepaket, jadi ya udah gitu. Dari Titi_Arumi, Masnya satu universitas sama suami Mbak Agis nggak Mbak? Nggak, bukan. Mbak Agis kan suaminya siapa? Jauza di UCL, University College di London. Kalau aku di University of Glasgow, di Glasgow. First impression nyampe di UK, kesel. Bener-bener kesel banget. Ya, karena kita nggak tahu kalau kita harus karantina di London. Soalnya kita udah booking di Glasgow. Dan semua udah ketata, maksudnya kita emang cuma transit, udah ada di vlog aku sebelumnya ya. Tuh betapa keselnya kita. Jadi first impressionnya kita kesel banget. Saya kita dibentak sama orang imigrasinya. Dari Vioneta Niasari. Ya benar, Vioneta Niasari. Ya kan aku tadi udah bilang. Berapa ongkos total pesawat Kak Indo London nggak tahu berapa. Kalau Indo Glasgow kemarin kita berapa? 7-an 6 ke sampai 7 lah. 6-9 nggak sih yang 7 lah. Iya 7 sama apanya gitu kan, asuransi apalah. Itu 7 itu tapi ke Glasgow ya, bukan ke London. Jadi kayak udah 2 kali transit, dan kita kemarin naiknya Qatar. Kayak beda maskapai, beda harga sih, tergantung kalian milihnya apa. Dan kayak kalau booking jauh-jauh hari lebih murah. Lebih murah. Dan teman kamu yang ke London kan lebih murah kan? Ya, ke London kayaknya lebih murah. Iya, lebih murah 3 juta, 4 jutaan lah. Karena lebih deket sih. Maksudnya karena kalau ke Glasgow kita harus naik lagi gitu loh. Ke London, ngerti nggak sih? Pokoknya gitu. Oke, lanjut. Dari md.re. Mbak Gea di sana ikut kuliah juga kah? Enggak, aku kuliahnya di Indonesia. Dan aku masih di LSPR. Aku kuliahnya online. Jadi aku di sini juga kuliah sih, bener aku kuliah. Cuman universitas aku nggak di sini, universitas aku di Indonesia, dan aku tetap akses kuliah di sini. Tapi bener sih pertanyaan dia. Aku juga tetap kuliah juga di sini. Kamu kan kuliah di London. Iya, iya kan aku di LSPR London School. Jadi ya aku London School cabang Indonesia yang ke London gitu. Lanjut dari Muna Barok. Berapa tahun Kak tinggal di UK? Kakak kuliah ya di sana. Tadi udah dijawab ya. Udah dijawab ya, setahun. Dan aku kuliah tapi universitasku nggak di sini. Yang kuliah hanya Mas Rasyad. Jadi aku menemani dia kuliah. S2, ya, S3. S3 mau lagi? Ya nantilah. Lanjut. Ada Rakla. Di UK Kak Gia tinggal di mana? Yo? Tinggal di mana ya? Kalau sekarang kita masih di karantina, masih di hotel. Karena kita baru nyampe. Terus kita nanti besok mau berangkat ke Glasgow naik bis. Doakan lancar. Kita lancar, nggak ada kendala lagi kayak kemarin. Dan kita tinggalnya di Glasgow karena dia kuliahnya di Glasgow. Aku kuliah di Glasgow. Jadi kita ini aja. Deket dari kampus ini ya. Jadi kita tinggalnya di deket dari kampusnya Mas Rasyad di Glasgow. Jadi ya udah kita di sana, apa yang namanya, rumah. Iya, kita di sana ada flat. Ya kayak flat gitulah, apa sih kalau di Indonesia tuh bukan rumah apa sih namanya? Rumah 3 kamar. Iya, rumah 3 kamar kita kayak di Indonesia kurang jarang yang kayak gitu. Itulah pokoknya. Dari Iga Nirmala. Kak, di UK nyari halal food susah nggak? Enggak sih. Belum tahu sih, kita masih di hotel. Cuman kalau kemarin di Uber Eats itu ada pilihannya halal food, ada Asian food, ada Vietnam, Thai, gitu-gitu banyak lah. Harusnya sih ada, nggak susah gitu loh, tapi ada gitu. Cuman kita belum yang belanja gitu belum. Terus, tapi beberapa makanan kita kemarin juga halal kan? Ya, beberapa makanan kita kemarin halal. Insya Allah halal. Nggak ada label halal ya. Iya, nggak ada label halal. Nggak ada cabang UK. Di BPOM. Oke, lanjut. Dari
Chris Pangesti. Karantina berapa lama, Kak? Karantina 11 hari. Dari pemerintah UK-nya emang apa sih, mutusin peraturan tuh emang 11 hari karantinanya Ya. di hotel. Di hotel. Terus per tanggal 7 kemarin ya? Tanggal Salah. Tanggal 11, tanggal 9 Oktober kemarin karantinanya udah boleh di rumah, tapi tetap harus kayak swab di hari kedua dan ke-8 gitu-gitu. Di sini ketat karantinanya, mungkin di Indonesia juga gitu, cuman kita yang kurang ini ya, kurang ngerti seketat apa. Lanjut nih, kamu. Dari baju tie-dye Tie-dye. itu __. KG kemarin bawa koper 2 per orang, itu sempat over bagasi nggak, Kak? Ya, sempat over bagasi. Sempat over bagasi. Ya udah sempat kita keluarin di sana, terus ya udah, makanya kita, itulah alasan kita kenapa nggak naik pesawat lagi ke sana, gara-gara kita takut aja. Bagasi kita udah banyak banget, terus bawa 2 koper per orang. Iya, kita bawa 2 barang sih, 2 kayak tas gitu ke cabin. Cuman aku agak nge-cheat, aku bawa 3 1 koper sama 2 tas gitu ke cabin. Terus Mas Rasyad bawa 2 tas. Udah yang ke cabin itu, terus sisanya yang di ini berat-berat emang. Iya, Jadi kita bawa over. yang 28 terus bisa di-extend jadi 30 loh koper. Koper 28-nya 2, satunya 25, satunya 24. Tapi sebenarnya kita kemarin tuh udah nimbang dulu di Semarang. Kita tuh udah nimbang dulu, Iya. pakai timbangan bandara juga, karena aku ada teman. Terus ya udah, kita udah sesuai sama yang ada di timbangan di Semarang. Cuman nggak tahu kenapa pas di Jakarta itu overnya banyak ya, yang banget, padahal tuh kita udah pas, ngerti nggak? Itu kita over awal berapa kilo, yang 7 ya? Yang awal 20. banget. Enggak, itu pas udah sama tas itu makanan. Ya 10-an lah. 10. Iya, 7 apa berapa, dan aku kaget banget. 7. Soalnya per 1 kilonya tuh berapa dolar, yang 30, 40. 40 ya, 40 dolar. Dan itu udah sama temen aku juga, dia bilang 40 dolar per kilonya kalau over. Nah, 40 dikali 7 kan ya pas itu ya ada kena 3 jutaan atau berapa. Cuman kan maksud aku, ya aku udah sesuai gitu loh sama yang di Semarang. Dan aku gedeg juga sih pas di situ, kita udah gedeg banget. Nggak tahu sih emang Gedeg banget. beneran timbangan yang salah, apa kita yang salah, apa kita banyakkan barang, nggak tahu juga. Cuman nggak nambahin barang banyak, yang jelas tuh over. Udah, ini banyak makanan yang kita tinggal Ya, juga. banyak pakaian, makanan kita tinggal. Kita tinggal karena udah over. Oke, lanjut. Dari TRSN_Tiara. Kak, kalau boleh tahu pakai iPhone 11 atau 12, soalnya bagus hasil fotonya. Aku pakai 11 Pro dan Mas Rasyad pakai 11 Sama. Pro Max. Pro Max ya. Wah, ini 7. Enggak. Dia ada lagi. Pokoknya dia pakai 11 Pro Max, aku pakai 11 Pro. Ya. Udah, kita foto pakai itu aja, sama pakai kamera ini sih. Cuman jarang ya kalau foto Jarang kamera kalau ini lebih buat video aja. Kalau foto lebih praktis pakai handphone. Lanjut dari Cika Dwi 7512. Kak, tutorial bikin video dong. Bikin video ya pakai ini, aku sih ngeditnya pakai VN aja. Iya, pakai VN. Jadi belum punya device buat ngedit video yang gede-gede. Ada sih, cuma belum ngerti aja. Jadi pakai yang instan aja, pakai VN, CapCut. Terus masih pakai pakai yang PinArt. lucu-lucuan, Ya gitu aja. Ya udah, sebisa Jadi, kita ya, aja. di explore paling nambah-nambah sedikit gitu. Ya udah, kalau tutorial video ke Mas Rasyad, aku bisa sih, cuman belum sandal dia. Aku juga pernah bikin vlog yang sebelumnya itu, yang setahun yang lalu tuh aku yang bikin, Mas Rasyad gak bantuin sama sekali. Jadi ya begitu jadinya kalau aku yang bikin. Oke, lanjut dari Katarina ya, Katarina Intan. Spill sepatu, Kak. Sepatu yang mana nih? Sepatu nggak tahu ya. Oh, sepatu yang ini ya, sepatu yang di Doha apa gimana? Kayak nggak salah ini yang di Doha deh. Sepatu yang di Doha emang apa, kayak apa sih? Zara. Oh iya, aku beli di Zara. Iya, sepatu yang hitam putih kan? Iya, aku beli di Zara. Udah, kamu pakai sepatu? Pakai, ya pakai lah, masa nggak pakai? Nggak betul, kamu pakai sepatu juga kan? Kamu itu yang ditanya kayaknya. Terus Dari Alvina Arhamau. Kak Gia, emang kalau mau daftar pramugari harus pakai sekolah pramugari nggak, Kak? Enggak.
aku dulu nggak sekolah pramugari sama sekali. Aku udah sering banget jawab, mungkin udah bosen banget yang dengerin. Aku langsung tes di maskapai. Tapi kalau kalian mau sekolah, it's okay. Tapi aku nggak rekomenin karena terlalu membuang-buang uang untuk sesuatu yang belum pasti. Oke, next. Ini banyak banget sih yang nanya ini di DM juga. Sekarang Kak Gia masih, dari Dinda Rizky RM. Sekarang Kak Gia masih aktif terbang atau udah resign pramugari? Terus dari Keisa _230. Kak Gia sekarang udah nggak kerja di pramugari lagi. Terus dari Zul _Husna. Kak Gia tanya dong masih jadi FA nggak? Aduh ini banyak. Pokoknya beberapa lah ini udah banyak yang nanya di DM juga. Aku udah resign dari maskapai aku sebelum nikah sama Mas Rasyad. Dan sejak nikah aku harus mengikuti Mas Rasyad. Jadi nggak mungkin aku sambil terbang, ya nggak yang? Ya gitu. Kalau terbang sama aku lah. Ya kalau mau terbang sama sama kamu tiap hari ya tuh. Kalau terbang harus sama dia tiap hari. Dari Devira penyelamatku. Devira FH, pernah berantem hebat yang hampir putus nggak selama pacaran G? Nggak ada lah. Nggak ada. Lancar. Enggak, kalau berantem pasti pernah ya kan, namanya hubungan kayak nggak ada yang mulus-mulus banget gitu loh. Mungkin yang dilihat orang kan fairy tale gitu kan, orang-orang sukanya yang fairy tale gitu. Kalau berantem pernah ya kan yang ya kalau berantem pernah aja. Iya. Nah, kalau pernah lah berantem, tapi kalau sampai putus nggak sih yang pas itu? Enggak sih kayaknya. Nggak pernah. Pernah ya? Nggak pernah. Dari Ara Oktavanya _ Kak Gia asal Malang, kalau Kak Rasyad asal mana? Semarang kah? Kak Gia asal Malang. Kalau Kak asalnya Rasyad? Bojonegoro. Ya aku kecil di Bojonegoro, aku gede di Malang. Bapakku asli Bojonegoro dan ibuku asli Malang. Jadi aku dari kecil sih emang bolak-balik Bojonegoro Malang gitu loh. Jadi ya udah gitu. Terus ya udah sih. Terakhir aku di Malang, sebelum aku jadi pramugari aku di Malang. Terus barulah jadi pramugari aku di Jakarta gitu. Jadi aku sampai SD apa SMP. Pas SMP tuh mau pindah ke Malang pokoknya. Terus gitulah pokoknya aku tuh bolak-balik Bojonegoro Malang gitu loh. Tapi terakhirnya aku di Malang. Terus kamu? Aku asalnya lahir di Kebumen, pindah ke Jakarta. Terus? Habis itu pindah lagi ke Manado. Terus? Habis Manado pindah ke Bengkulu. Terus? Habis ke Bengkulu kerja di Semarang. Terus kamu intinya asli mana? Nggak tahu asli mana. Aku juga gitu, kalau ditanya aku bingung, aku suka jawabnya asli mana, aku Jatim gitu. Kalau orang ini ya udah gitu, aku asli Malang. Yang penting kalau ada orang itu asli mana, aku jawab ya itu aja. Ya gitu. Soalnya ada orang Iya kan, bingung kan aku dari juga. Jakarta ya, aku bilang kamu dari mana? Aku dari Jakarta, aku pernah tinggal di sini. Oh, iya. Iya kan? Dari Manado. Oh, nggak orang Manado. Iya, kita orang Manado. Ya ikut aja. Kita dari Manado. Iya, Bengkulu juga sama-sama. gitu ya, sama semuanya. Sama-sama aku Jadi juga. kita berbaur. Ya, aku juga karena aku sering tektok Malang Bojonegoro gitu. Salihana Nafilata. Kak, kalau di Semarang biasanya suka kulineran, jajan apa aja? Aduh, banyak banget ya yang. Di Semarang banyak Di Semarang jajanan. banyak. Sukanya apa aja kita jajannya? Kalau kita sukanya ini kan, Cilor kita Kalau suka yang banget udah cilor. nonton video yang awal pasti tentang. Cilor. Kita suka Cilor. banget ada cilor enak di Semarang. Terus kita suka makan mie gacoan, mie gacoan, tahu bulat. terus kalau jajanan makanannya paling Banyak kita sih ya. suka ya Ayam goreng lele, prima rasa, ayam, lele. Pokoknya banyak lah kalau di susu, Semarang tuh ini susu apa, es teh. es permen karet, Oh ya, es permen karet ada di Semarang tuh, kita suka banget. bakso, Bakso, ya, mie ayam. mie ayam. Pecel sih aku suka banget pecel, tapi Mas Rasyad kurang suka. Jadi aku pas di Semarang sama Mas Rasyad jarang makan pecel karena dia nggak begitu suka. Oke, itu. Terus yang selanjutnya dari Adelvia SR. Dari Adel. Aku kepo cerita awal kenalan Mbak G sama Mas Rasya. Silakan ceritakan kamu. Ceritanya aku gimana ya,
kan dikenalin sama teman, terus udah Nah, chattingan. temennya dia itu, jadi ceritanya aku punya temen deket, tapi nggak yang deket banget, tapi deket gitu loh. Temen deket aku pas SMA di Malang. Nah dia pacaran sama temennya Mas Rasyad. Cuman pas itu aku nggak sama Mas Rasyad. Pas itu kan aku masih SMA. Terus nggak lama setelah itu temen aku tuh putus duluan ya. Nggak tahu. Pokoknya mereka nggak lanjut Ya, lah hubungannya. pokoknya itulah. Nah, yang temennya itu, yang si A misalnya, si A itu ngenalin Mas Rasyad. Ya nggak sih? Yang? Bukan kenalin dia. Oh ya nggak kayak- ngenalin sih, kayak ngasih tahu ya? Kayak ngasih tahu, Ya, ini kayak ada ngasih tahu. ada ini Ada nih. siapa? Ada ini. Siapa ngomong? Ada kamu. Iya apa masa ada Gea? Iya ada pramugari. Ada pramugari dia bilangnya. Oh iya berarti pas aku udah jadi pramugari. Terus ya udah basa-basi terus Ya udah, kenalan Mas aja. Rasyad itu kamu tuh nggak nge-follow aku tau yang? Oh iya. Enggak, kamu tuh dia tuh cuma nge-like fotoku satu doang. Aku masih ingat aku yang selfie ini pakai kamera. Terus dia nge-DM aku. Nge-DM aku pokoknya kayak interest gitu. Dia pakai bahasa Inggris, dia Mana udah ada? Oh, serius yang. Ih, dia lupa-lupaan Ya, soalnya. Pokoknya dia nge-DM aku bilang interest with your photo gitu. Terus aku apaan nih orang bahasa Inggris banget. Terus pas aku buka Taruna kan, cuman kan aku kayak nggak begitu ngerti tentang Taruna kan, kayak oh dia Taruna kayak gitu doang, misalnya kayak ya udah harus habis itu aku bales ya, nggak lama lah setelah itu aku bales, terus tapi aku nggak nge-follow dia juga karena dia nggak nge-follow aku, terus baru nanya-nanya itu karena aku jawab dia baru nge-follow aku, terus ya udahlah aku follow back aja. Terus habis gitu tuh dia basa-basinya, aku yang masih inget banget sampai sekarang. Dia tuh nanya, aku kerja atau kuliah, aku bilang lah aku kerja ya, aku kerja. Terus aku bilang aku kerja di maskapai. Terus dia nanya, oh pilot ya. Tolong itu tuh di IG aku udah ada banget. Aku pakai seragam pramugari. Apa coba Ya, maksud namanya dia? juga Basa-basi. basa-basi, aku nggak Dia tahu. basa-basi, dia basa-basi. Nggak, aku Terus nggak tahu bahasa basi gitu kan, nggak pernah mencet-mencet. dia nggak pernah ngechatin cewek katanya. Nggak pernah. Nggak pernah sekali. Terus abis itu ya udah, terus aku kesel kan kayak wey itu ada di feed gue pakai seragam pramugari, bisa-bisanya gue dibilang pilot. Udah terus habis itu lanjut ya udah ya, terus habis itu Udah, lanjut habis itu agak lama. kita deket 8 bulan BTW 8 bulan tuh kita deket doang. Iya. Iya kayak gitu. Terus udah. kita awal kenal awal ketemu di mana yang di Jakarta ya? Awal ketemu ya di Jakarta. Iya di Jakarta. Pas itu aku terbangnya, aku dapet yang terbang malam jam 1 ke Manokwari ke Papua. Tuh aku masih ingat banget yang. Terus siangnya, sorenya aku sempetin ketemuan sama dia pertama kali di apa sih yang namanya yang di Jaksel itu? Lupa aku lupa. Apa pokoknya tempat makan rooftop itu. lah, kalian pasti tahu itu tempatnya hits sih yang dipakai RLV-nya tunangan itu, nah di situ. Terus ya udah itu akhirnya ya udah berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah ya berlanjut ya. Iseng-iseng berhadiah. Aris Reynaldo, pertanyaan buat Mas Rasyad Mbak tentang tips and trick buat lolos LPDP Mbak. Silakan jawab. Tips dan trik lolos LPDP itu pertama harus berdoa dan berusaha. Itu tekniknya. Karena aku udah 2 kali coba. Yang pertama tahun 2019, habis itu aku gagal di akademik, terus aku daftar lagi di tahun 2021. Karena 2020-nya itu ada pandemi, jadi nggak ada bukaan. Nah, tipsnya itu, yang itu tadi berdoa sama berusaha. Terus kalau dari aku sendiri, yang pertama pas seleksi administrasi itu kamu harus lengkapi semua persyaratannya. Terus kamu harus update, kalau bisa di follow lah akun Instagramnya atau segala macamnya. Instagramnya LPDP ya? Instagramnya LPDP di follow, itu di sana banyak info-info, nanti kamu follow, terus nanti ada tanggal-tanggalnya, kalian kapan tes, kapan ini, kapan itu. Nah, pas waktu sudah dinyatakan tesnya dimulai, dibuka pendaftaran, kalian langsung masukin semua berkas-berkas itu yang diperlukan apa, dan jangan kalian pas deadline ngumpulnya. Emang ngaruh ya yang? Ya nggak ngaruh sih. Oh, cuman lebih Maksudnya baik ya. Iya, masih bisa dicari-cari kalau misalnya ada yang kurang apa gitu. Jadi Masih bisa dipastiin, dilengkapin ya? dilengkapin semuanya, harus valid semua. Terus habis itu akademik, Setelah lolos ya? setelah lolos administrasi, habis itu kan ke akademik. Nah di akademik itu aku kemarin gagal karena aku Kurang belajar. kurang belajar. Jadi
TPA terus tes kayak psikotes gitu. Kalian harus belajar banyak berhitung, banyak kalian Latihan baca-baca. soal ya? Iya, Latihan latihan soal. Oh jangan lupa di administrasi tadi juga ada essay on the spot. Jadi kalian nulis essay. Nah essay itu nantinya kamu akan ditanyakan waktu kalian wawancara gitu. Betul. Essaynya jadi kalian buat lah. Kalau tahun ini masih ada essay, kalau tahun yang 2019 itu nggak ada. Nah jadi kalian harus buat itu. Akademik tadi itu harus belajar, terus banyakin baca buku, Latihan referensi, soal sih sebenarnya yang latihan soal. penting. Terus habis itu wawancara. Nah di wawancara ini banyak juga teman-temanku yang gagal. Setelah lolos akademik wawancara. Ya setelah lulus akademik wawancara. Di wawancara banyak yang gagal karena kenapa? Karena mungkin ada yang ada yang masih pandangannya nggak sesuai dengan NKRI, nggak sesuai dengan Pancasila. Jadi kalian harus Pancasilais. Oh iya. Ya istilahnya kalau misalnya Harus ini ya. apapun demi Indonesia lah, misalnya gitu. Misalnya kamu disuruh sesuatu yang tidak mungkin kurang sesuai dengan hati nuranimu, tapi sesuai dengan ideologi negara. Pancasila, ya kalian jawab itu. Kalian sebisa mungkin harus satu visi sama Indonesia sama Pancasila. Itu di wawancara yang banyak membunuh di situ gara-gara ada yang tidak sesuai dengan kemauan. Kayak mengecoh gitu ya, terkecoh gitu ya. Jangan sampai terkecoh lah. Gitu. Terus habis itu setelah kalian udah lolos wawancara, kalian dinyatakan lolos LPDP. Nah kalau udah lolos LPDP, 3 tahap ya berarti ya. 3 tahap. 3 tahap. Kalau udah lolos LPDP itu kamu bisa langsung apply ke universitinya. Bisa milih sendiri kan ya? Bisa. Bebas ya? Itu bebas, bukan bebas ya. Kamu harus nulis university itu pas di awal pendaftaran. Jadi kamu harus ada 3 pilihan. Gitu. Nggak harus luar negeri ya? Nggak harus luar negeri, bisa dalam negeri. Indonesia. Bisa. Kalau mau di ujung dunia universitasnya boleh? Ya kalau ada, selagi masih ada di list LPDP bisa. Oh, dia ada listnya juga? Iya ada listnya. Oh, kirain aku bener-bener semua universitas gitu. Ya, itu aja. Oh, oke. Yeay, gitu tips and triknya. Kita lanjut. Ramadhania Nastasia. Soalnya panjang banget. Dulu Mas Terus Rasyad. Dulu Mas Rasyad ajukan LPDP dulu apa apply kampus dulu? Cerita dong. Jadi aku itu dari tahun 2019 aku udah apply kampus. Belum, Deng. Aku Kamu kan dulu di York kan? Iya, aku dulu mau kuliah di York, di University of York. Aku udah udah nulis letter apa ya? Aduh lupa aku namanya. Pokoknya aku nulis surat buat ke univnya itu. Loa. Bukan, itu loh aku kalau udah dapat kita nulis surat pernyataan diri kita, gimana kita, terus dari atasan, dari dosen, udah aku buat tinggal dikirim. Terus habis itu aku sempat berubah pikiran, jadi aku ganti ke Leeds. Oh. Jadi aku habis dari York aku ke Leeds 2020 kan. Dari 2020 aku mau ke Leeds, jadi aku daftar di Traffic. Aku udah udah tanda tangan juga ke atasan, ke dosen, udah buat semuanya. Habis itu karena karena dulu kan aku mau daftar beasiswa juga, cuma nggak dari LPDP, dari Korlantas. Ada di Polri ya? Dari Polri. Terus karena batas waktunya habis, jadi aku nggak sempat daftar. Jadi ya udah berkasnya itu terlambat, aku nggak jadi lagi. Hanya ke LPDP lagi. Aku nyantai dulu. Habis itu pas 2021 ternyata buka, baru aku kebut LOA aku pas 2020 akhir lah. Aku kebut LOA, buat surat-surat juga, udah tanda tangan, diajuin, ternyata tembus di University of Glasgow jurusan Criminology and Criminal Justice. Jadi aku apply dulu, baru LPDP. Gitu. Kapan-kapan kamu berarti apply dulu ke Glasgow. Ke kampus, baru pas di ACC dulu kita di approve gitu ya? Iya. Enggak, aku tuh Iya. Ya apa enggak? Di approve dulu berarti baru dia ini. Tapi kalau misal LPDP dulu baru ini kan boleh kan? Boleh. Yang penting lolos aja kan LPDP-nya, daripada lolos kampus tapi nggak lolos LPDP kan? Ya terserah sih. Ya nggak sih? Ya nggak apa-apa. Ya yang penting kan LPDP-nya lolos, ya kan? Oke.
Dan selanjutnya dari Bahrain Robin. Pak kelas aku SMA. Iya. Iya, di Malang. Permisi mau tanya gimana ya cara nulis esai yang bagus dan menarik pemberi beasiswa? Anda salah bertanya. Ya karena aku nggak suka nulis juga sih. Esai yang bagus kalau buat LPDP penulisannya itu gimana ya? Full bahasa Inggris pokoknya. Iya, kalau aku sih boleh bahasa Indonesia atau bahasa boleh Inggris. Ya boleh. Tapi Itu esai nulis buatnya boleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terserah. Itu nanti yang bakal dipakai buat nanti pas tes wawancara. Jadi cara nulisnya itu ya kamu ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Terus kalau misalnya kamu yang nulis esainya itu buat kampus, itu kamu harus nunjukin ini yang apa? Apa tuh? Diam. Apa? Terus kalau misalnya kamu buat ngajuin esai buat kampus, kamu itu nanti ada template-nya namanya recommendation letter. Jadi Enak dong udah ada template. bukan template, kan teman-teman kan banyak yang ini kan kuliah. Jadi ya aku ngambil. Udah ada contoh Ya, gitu kan. Jadi kalau misalnya mau di ACC itu bahasanya mungkin harus bagus, terus ada beberapa kata yang bisa membuat nilai esainya tinggi. Ada plusnya Ada gitu ya. kelebihan kita, gitulah. Ada pokoknya kita ada hebat di bidang apa kita sampein aja di situ di esainya. Tergantung sih ini esai yang bagus dan menariknya dalam hal apanya dulu. Kalau misalnya ditanya buat kayak psikologi gitu kan esainya berarti harus yang berbau-bau psikologi kan, apa kelebihan. Berarti bisa lebih dari satu ya esainya? Esai yang mana? Yang buat LPDP-nya, masa Yang kan buat ada LPDP berapa? satu. Iya satu, terus ada yang buat kampus, terus Yang ada buat kampus kan ada lagi. Iya, namanya, maksudnya kan ada lagi recommendation gitu kan. letter, ada letter banyak. Gitu. Terus Jadi, kebetulan kamu 2 ya kemarin ya? Buat LPDP sama buat kampus. iya, harus 2. Soalnya kampus kan juga butuh ini kita, recommendation letter, terus surat dari atasan. Gitu-gitulah. Oke. Pertanyaan dari Mbak Bahrain Robin lagi, gimana proses apply LOA dan proses dari awal pendaftaran sampai keterima LPDP? Apply LOA tuh kan ada beberapa berkas yang harus kamu buat. Yang pertama itu pastinya ijazah harus ditranslate. Transkripnya ditranslate. Kalau misalnya memenuhi syarat, ya udah tinggal translate aja. Terus kan ada persyaratannya apa lagi? Biasanya tuh ada recommendation letter, surat dari atasan yang menyetujui kalau kamu bakal sekolah ke sana, atau dosen bisa. Terus Dosen bisa. ya, ada lagi yang paling penting tuh IELTS. Jadi IELTS itu kan ada persyaratan di kampusnya. Biasanya per kampus, per mata sejurusan itu beda. Per jurusan beda-beda. Per jurusan, per universitas beda ininya biasanya. Beda apanya? Minimnya. Minimal IELTS-nya itu IELTS-nya. Terus udah sih itu aja. Habis itu didaftar. Udah daftar dapat LOA. Pas udah dapat LOA, Daftarnya di LPDP? Enggak, Kampus? daftarnya di kampusnya. baru dapat LOA-nya Baru dari kampus. email dapat LOA PDF gitu, di save. Nanti pas LPDP buka biasanya itu ada yang diminta LOA, ada yang nggak diminta gitu. Kalau kemarin kan aku udah diminta LOA-nya. Kalau yang tahun lalu aku Ada daftar yang nggak pakai nggak LOA, diminta. bisa nyusul. Nah, kalau yang kemarin nih harus pakai. Harus ada LOA-nya dulu. Ya udah, itu udah kan tadi LPDP udah aku jelasin, ya akhirnya keterima sampai LPDP gitu. Tapi bisa jadi nggak sih yang kalau kita udah ngumpulin semua terus kampus nggak ngasih kita Bisa. LOA? Ada Ya. ada Jadi nggak keterima di kampusnya ya. iya. Kalau kayak di US tuh kan banyak tuh, temenku ada yang di US, jadi banyak persyaratannya tuh Lebih ribet lagi. lebih ribet lagi. Kalau di US orang biasa aja masuk ke sana Susah. susah. Apalagi kita gitu. Orang di US nggak mau nerima orang lain kayaknya. Gitu. Oke. Lanjut dari Smoke Beef __. Buat Kak Rasyad, ada nggak tips supaya yakin dan bisa ngikutin tes akpol tahun depan mau nyoba tes? Kak Rasya terus ya udah. Soalnya udah sering aku jawabin yang ini pramugari. Oke, kamu. Ngikutin tes akpol itu kalau aku sih
tipsnya yang pertama Supaya berdoa yakin. dan berusaha. Selalu itu seperti tips semua orang sih. Nah, ya itu emang bener sih karena Iya, emang benar kalau dilakunya beneran, emang benar aku udah mengalami itu soalnya. nggak ada yang bisa bantu kamu selain berdoa dan berusaha. Kalau misalnya kamu nggak ada siapa-siapa yang bisa dibantu, ya ini ya jujur-jujuran aja. Pasti kan ada kan beberapa yang kayak gitu. Ya kalau dulu sih aku gitu aja, berdoa sama berusaha aja. Berusaha tuh udah include sama belajar gitu. Ya, belajar tuh belajar. udah ya udah termasuk usaha belajar tuh. Kalau misalnya kamu jelek di olahraga, berarti olahraga. Kalau misalnya kamu jelek di Diperbaikin akademik, di ini. Dan satu hal yang paling penting, kamu jangan putus asa. Kalau misalnya ada lihat lawanmu yang lebih berotot, ada temanmu yang lebih pinter, ada temanmu yang anaknya siapa-siapa, jangan takut. Ya tes aja gitu loh. Aku juga dulu. Yang penting kayak yakin kan. gitu. Aku dulu yakin aja, aku yakin kan. Kalau misalnya dikasih jalannya di situ, jalannya Rezekinya di pasti situ. Sama dikasih. sih aku dulu juga gitu. Iya gitu aja. Yang penting kamu jaga diri baik. Ada yang telepon. Ada yang telepon, ntar aku post dulu. Intinya harus tetap semangat. Apapun itu cobaannya, tetap semangat. Ya nanti bakal ada yang namanya mukjizat lah, kalau kataku gitu. Aku dulu rendah di tes Apa yang? kesehatan, tapi tinggi di akademik gitu. Ada yang terendah di kesehatan, tinggi di jasmani gitu. Beda-beda ya tiap orang ya. Beda-beda Pokoknya tiap orang. kayak ada nilai yang ngangkat gitu kan. Ya yang penting jalanin aja. Ya mau sukses atau enggaknya nanti kan yang nentuin Allah. Allah kan nyuruh kita untuk berusaha. Aduh kok jadi gini sih. Pokoknya jangan nyerah dulu lah. Aku dulu juga gitu kok pas tes. Udahlah ini dulu aja. Ya semangat ya. Coba Smoke dulu. beef ____. Semoga tahun depan jadi Taruna. murid kamu yang. Kan dia masih jadi pengasuh. Jangan gitu. Loh kok jangan gitu sih, kan mendoakan dia. Iya, tapi akunya Oh jangan iya, pengasuh lah. oke. Ya. Saya Mas Rasa udah 2 tahun di Akpol menjadi pengasuh, jadi semoga pas kita balik dari sini ketemu dia udah jadi taruna, ya kan? Amin. Lanjut dari Sugar Baby Skin. Cara biar dapet jodoh Akpol gimana, Kak? Nah, nggak ada yang ngerti. aku tuh sering nggak ngerti deh, orang-orang nanya ini tuh maksudnya apa? Gimana yang aku juga nggak ngerti. Ya aku nggak tahu, kamu yang tahu. Ya aku juga nggak ngerti, maksudnya aku nggak nyari-nyari, aku tuh nggak pernah nyari-nyari. Jujur ya, aku pun yang teman kamu tuh, ya udah aku tahu dia taruna, cuman aku tuh sebenarnya nggak tahu Akpol tuh apa. Cuman aku ngerti itu sekolah polisi, cuman aku tuh nggak ngerti gitu loh, kayak seluk beluknya gimana gitu. Ini jujur ya. Terus ya udah aku tuh baru ngerti bener-bener dari Mas Rasyad, karena aku kayak ya udah aku nggak nyari ya, kayak jodoh tuh ya udah gitu loh, udah diatur gitu loh, nggak yang milih-milih jodoh ini. Cuman ya kebetulan aja kamu Akpol ya nggak? Kebetulan aja aku pramugari ya nggak? Kebetulan kamu mau sama aku kan? Kebetulan aku mau sama dia, benar sekali. Tapi jujur aku nggak tahu tiap ditanyain ini. Oke, jadi aku nggak tahu jawabannya. Kayak ya udah datang aja gitu, kalau emang jodohnya ya udah dari apapun gitu. Anaknya presiden atau anak siapa kan ya nggak yang? Ya mungkin kalau misalnya pengen banget jodoh Akpol ya. Gimana tuh caranya? Sama Akpol kan. Oh iya gitu caranya. Oh gitu caranya tuh. Di chat itu yang Oh ada bisa say taruna. hi duluan. Ya, Oh nggak bisa apa-apa say hi ya. duluan. Kalau dia mau banget kan nggak apa. Oh iya. Atau ada orang tuanya, ada Kenal. anak kenal sama Akpol gitu. Ya. Oh ya ada aja lah jalurnya gitu biar kan. dapet jodoh ya berdoa Iya. ya kan bisa apa. Berdoa lagi, iya sih berdoa Ya, sih. gimana ya udah gitu. Oke lanjut. Lanjut dari Pramugari _ makanan favorit. Aku sama Mas Rasyad kali ya. Apa yang kita yang makanan favorit kita adalah jeng mie gacoan. Mie gacoan, jajan, kayak kita tuh lebih prefer ke jajan nggak sih? Ya, iya sih, bener. Iya, kita lebih suka ini ke jajan. Kita suka makanan berat, cuman kita tuh suka banget jajan gitu loh, kayak daripada tukang jajan tuh kayak rasanya pengen. Itu tukang dari manapun panggil dulu ya. Kayak rasanya pengen ininya di situ mulu beli makanannya, apapun itu tukang jajan. Terus next dari Pluviolia _ udah nggak jadi pramugari lagi dong. Udah aku jawab ya tadi, nggak, aku udah resign sebelum nikah sama Mas Rasyad. Terus ini masih ada lagi tau yang di sini. Nah ini Ada lagi. ini dari Titi _ Arumi.
Habis karantina naik pesawat lagi, turun lagi, karantina lagi, nggak Mbak? Enggak. Karena kita udah karantina di sini kan, hitungannya kita udah karantina di UK. Iya. Jadi kayak udah, kalau kalian udah karantina di Indonesia kan nggak mungkin kalian turun di Jakarta terus mau ke Surabaya, kalian karantina lagi kan nggak mungkin, karena kalian emang udah karantina di Jakarta, kayak gitu. Lanjut, Wisia Iga Nirmala. Maaf Kak, mau nanya, kalau nyari bahan atau makanan yang halal di sana susah nggak? Tadi udah kan ya? Udah ya, tadi udah dijawab ya. Belum tahu. Iya, kita belum tahu karena kita masih karantina. Oke, lanjut dari Ramadania Anastasia. Say, itu karantinanya di Kedubes ya atau gimana? Enggak, kita karantinanya di hotel. Emang ada di Kedubes yang? Enggak tahu. Enggak tahu sih kita. Di hotel. Kita di hotel. Kita di hotel sih. Aku mah baru dengar Kedubes. Oke, lanjut dari Din Vita. Terus kalau kakak tidur itu ini karena aku bikin story yang jam, oh ya BTW kita beda 6 jam sama di Indonesia, kita 6 jam lebih lambat ya yang. Terus ini di reply, terus kalau kakak tidur tuh gimana kalau malam di sana atau pagi di sana, secara kan beda waktu sama Indo. Aku tidurnya sesuai sih, kalau di sini malam kita bobo, kalau di sini pagi ya kita bangun. Sama sih, sama kayak di Indonesia ya, sama aja sih. Sama aja tetap ngikutin lah. Kalau udah gelap ya udah berarti udah waktunya bobo gitu. Terus dari Patek, berapa lama tinggal di UK? Apa menetap di UK? Hihi, tadi udah dijawab juga. 1 tahun 2022 akhir ya. 2022 akhir kita balik. Menetap di UK, menetap sementara iya. Kalau menetap selamanya enggak. Atau mungkin nanti kalau Mas Rashid mau kerja di sini, jadi apa yang? Amin. Jadi apalah, jadi polisi apalah di sini. Amin. Ya aku nggak tahu yang polisian di sini emang kayak di Indonesia. Mirip gitu. Iyalah. Oh iya, ada lantas gitu yang. Gak tahu ya, gak tahu lah. Gitulah pokoknya. Lanjut dari Fatika Pratiwi. Jaketnya beli di mana BTW, mau ke LN juga soalnya. Hehe, ini jaket pas aku di bis. Aku sama Mas Rashid jaketnya mirip, sama-sama hitam. Mas Rashid beli di? Aku beli di mana lupa, Zara ya? Di Zara. Jaket menemuin koper gede banget koper dia. Terus aku di mana sih? Di H&M. Iya. Lanjut. Oh, udah selesai. Wah, udah selesai. Udah selesai. Ya udah. Udah selesai. Itu aja mungkin Q&A dari kita. Kita yang tadi udah dijawab, yang belum dijawab dengan lengkap. Kita Nanti, mohon maaf. Tapi kita udah berusaha ngejawab dengan lengkap sih ini. Ini durasinya nih udah dibuat lama. Ya gitu, nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan lagi, kalau ada buka Q&A bisa Iya, nanti kita, kalau kita free ya. Setelah kita udah keluar, setelah kita dirilis dari hotel ini, mungkin kita bisa bikin Q&A lagi. Karena kenapa kita bikin Q&A? Karena ya kita lagi free aja nggak sih? Iya. Ya udah gitu. Maksudnya ya udah buat menjawab pertanyaan-pertanyaan, barangkali bermanfaat buat kalian kan. Semoga kalian bisa nyusul, amin. Semoga kalian semua bisa ke UK yang nanya-nanya, amin ya Allah. Oke, sekian dari kita. Ya, dadah. Bye-bye.